Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Salam jumpa pemirsa. Jumpa lagi dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini akan menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ardiansa SPDI MA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di studio kami Ustadz. Sehat-sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih. Beliau merupakan guru pesantren Madinatul Ilmi Al Khairat dan juga dosen Unisa Palu. Dan juga telah hadir di studio kami ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Mutiara, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat-sehat ibu-ibu? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ini tampak cantik-cantik ya. Ya, terima kasih ibu-ibu telah hadir di studio kami. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraksi dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah yaitu tentang memahami nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hak orang lain. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita mampu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hak orang lain adalah bahwa setiap individu memiliki kebebasan yang harus disertai tanggung jawab dan tidak merugikan orang lain. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ardiansa SPDI MA untuk memberikan tausiah. Kepada Ustadz, tafadhol Ustadz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ma'bud, ar-ra'ufil wadud, huwal karim, huwal maqsud. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allati biwujudihi wujidal wujud wa sa'idal wujud wa burikal wujud alladhi tahaqqaqal asma'al ma'anil wujud. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta ibu-ibu majelis taklim yang juga insya Allah kehadiran kita sini dimuliakan oleh Allah. Amin, 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 amin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat sehingga kita bisa berjumpa, berkumpul dan melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Alhamdulillah. Tentu kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beserta para sahabat beliau, keluarga beliau, zuriyah beliau. Insya Allah kita semua yang hadir pada saat ini maupun keluarga kita yang mungkin berada di rumah dan pemirsa TVRI Sulawesi Tengah semuanya akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta pemirsa TVRI Sulawesi yang juga insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memahami nikmat Allah dan hak-hak orang lain. Ini banyak orang yang terkadang sulit memahami nikmat Allah. Bahkan bukan hanya sulit memahami, bahkan mereka menyalahkan ayat suci Al-Quran. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Terkadang mereka tidak yakin dengan ayat itu. Bahkan protes terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ibu-ibu? Mereka menganggap bahwa nikmat Allah itu hanya sekedar nikmat rezeki uangnya saja. Bagi mereka, nikmat itu hanya itu saja. Sehingga ketika tidak mendapatkan nikmat rezeki, uang, maka mereka lalu protes. Bahkan mengatakan, mana janji Allah, apabila kalian bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat. Ustaz. Iya. Kalau kufur, tentu nikmatku sangat pedih, kata Allah SWT. Ini yang mereka pahami. Mereka tidak memahami bahwa nikmat Allah ini begitu luas, begitu besar, begitu banyak. Bahkan banyak nikmat yang kita tidak sadari bahwa itu adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh misalnya. Ini nikmat yang mungkin yang paling kita tidak impikan, bahkan kita tidak sadari hal ini. Yaitu lingkungan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan kita tinggal, di mana rumah kita, di mana kelompok atau mungkin tempat tinggal kita, lokasi kita. Itu penting. Bahwa di satu tempat atau di tempat kita tinggal itu, lalu kita buat satu rumah hunian di situ. Kemudian setiap kita tinggal di situ, setiap hari, setiap malam ternyata kita diteror, setiap hari kita terganggu dengan musik-musik yang lain, setiap hari, setiap malam kita bahkan atap rumah kita dilempar setiap malam, setiap harinya. Tetangga kita selalu tidak suka sama kita, menggibah kita, mencaci maki kita. Bahkan di lingkungan itu orang saling mengajak kepada kesesatan. Ini lingkungan yang saya maksud tadi, Pak. Lingkungan yang mana ketika kita mendapatkan nanti lingkungan yang begitu besar, begitu bahagia, begitu enak kita tinggal, maka itu adalah nikmat yang besar. Masya Allah. Kita rasakan ibu-ibu, enak kita tinggal di tempat yang setiap malam dilempar rumah kita, setiap malam diganggu, diteror dan lain sebagainya. Itu sungguh tidak enak ketika Allah memberi nikmat tempat tinggal yang nyaman, bahagia. Orang-orang tetangga di sekitar kita itu saling mengajak kepada kebaikan, mengajak ke masjid, saling membantu, bahkan tidak pernah saling mencaci maki. Maka itu adalah nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kurang dipahami oleh orang. Mereka menganggap ya uang, nikmat itu uang saja, uang saja. Masya Allah. Gitu, Ustaz. Kemudian bahkan ada istri yang soleh, karena ibu-ibu ada di sini, ya, maka bisa bahas kepada ibu-ibu. Ini istri yang soleh. Istri yang soleh, insya Allah. Istri yang soleha ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita syukuri, kita bisa bayangkan kalau kita sebagai suami, kita dapatkan wanita yang buruk, tidak menjaga kehormatan keluarga istri kita, tidak mengurusi anak kita, mencaci maki suaminya, mencaci maki kita, bahkan tidak menjaga kehormatannya. Enakkah kita mendapatkan atau tinggal bersama istri yang seperti itu? Setiap hari, setiap malam kita dicaci maki. Setiap hari, setiap malam istri kita keluyuran tanpa pamit. Enakkah kita sebagai suami mendapatkan istri seperti itu?
Olehnya ketika kita mendapatkan istri yang soleha, menjaga kehormatan keluarga, kemudian dia menjaga anak kita, mengurusi anak kita. Masya Allah. Dia urus semua keluarga kita. Bahkan pakaian kita dicuci, semuanya. Dia jaga kehormatan keluarga, dia jaga kehormatan dirinya. Maka ini merupakan nikmat besar dari Allah SWT. Bahkan dia menghormati seluruh keluarga kita. Menghargai seluruh keluarga yang dari pihak kita. Maka ini adalah merupakan nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan cuma uang, Ustaz. Orang berpikiran seperti itu, hanya nikmat rezeki saja, itu nikmat. Jadi ketika dia mendapatkan nikmat yang lain, dia tidak tahu bahwa itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lingkungan tempat tinggal kita itu adalah nikmat besar ketika kita enak, nyaman tinggal di situ. Ibu bayangkan kalau kita tinggal di tempat lingkungan yang tidak baik, yang buruk, setiap hari diteror, itu tidak senang hidup kita. Maka ketika mendapatkan tempat yang nyaman, bahagia, senang, enak, maka itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain, selain nikmat sehat, nikmat ada kesempatan, nikmat afiah. Nah, nikmat afiah ini penting, Ibu. Nikmat afiah bukan hanya sekedar sehat jasmani kita, tapi nikmat afiah ini adalah jasmani dan rohani kita. Ibu-ibu, saya pada hari ini, Ustadz pada hari ini, dan teman-teman semua pada hari ini yang hadir di studio ini, seandainya Allah cabut tadi nikmat afiah kita pada saat sebelum kemari, maka jangan kita berharap sampai di tempat ini. Kenapa? Allah cabut nikmat afiah itu, Allah hilangkan dalam hati kita untuk datang ke tempat yang diridhoi, yang tempat-tempat yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita mau ke tempat yang baik, kita ada saja jalan untuk supaya kita tidak ke sana. Ketika kita mendapatkan nikmat afiah yang saat ini, maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat besar. Ketika kita tidak bersyukur kepada Allah, maka jangan heran banyak orang yang bisa menjadi seperti Fir'aun. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Kenapa, Ibu-ibu? Fir'aun ini dalam sejarah selama hidupnya tidak pernah mendapatkan sakit. Kita bisa bayangkan, Fir'aun tidak pernah merasakan sakit sekalipun sampai meninggalnya. Inilah yang menyebabkan dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nauzubillah. Nauzubillah. Orang yang tidak bersyukur, padahal yang memberikan nikmat sehat kepada dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak mendapatkan rasa sakit sekalipun, sedikit pun. Dia menganggap bahwa dirinya, sayalah Tuhan, menjadi penguasa yang zalim saat itu. Pemirsa TVRI Sudah Setengah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu majelis taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Apa saja itu, nikmat sekecil apapun itu, kita bersyukur kepada Allah. Cuman terkadang juga banyak juga orang mengucapkan syukur hanya sekedar ya cukup dengan lisan saja, tapi tidak dibuktikan bahwa kita benar-benar bersyukur. Ini satu yang perlu dipahami. Bukan hanya sekedar mengucapkan rasa syukur. Terima kasih ya Allah. Bukan hanya itu. Kita setiap saat mengatakan terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Kita tidak pernah sholat 5 waktu. Ya Allah, terima kasih rezeki uang yang Kau berikan, tapi kita tidak pernah sedekah. Terima kasih ya Allah nikmat sehat, tidak pernah pergi untuk beribadah kepada Allah. Maka ini bukan syukur namanya. Ini namanya orang yang tidak bersyukur. Orang-orang yang bersyukur itu ialah orang-orang yang mengucapkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ucapan syukur alhamdulillah, ataupun mungkin berterima kasih kepada Allah, lalu dia buktikan kepada Allah bahwa dia benar-benar bersyukur dengan melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagian yang kedua ada namanya hak orang lain. Ini penting juga kita harus perhatikan. Sekarang ini, zaman ini, banyak orang yang suka sekali mengambil hak orang lain. Banyak sekali. Mungkin belum dengar bagaimana ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang suka mengambil hak orang lain? Dalam satu hadis riwayat Bukhari,
katakan man akhadha shibran minal ardi zulma, barang siapa yang mengambil sejengkal saja tanah hak milik orang lain, sejengkal, shibran itu sejengkal milik orang lain, zulma, secara zalim. Artinya kalau secara zalim bukan hanya dia tidak minta, tapi dia rebut orang punya tanah. Mungkin itu bisa jadi sudah. Ustadz mengambil secara paksa. Oh iya jelas. Nauzubillah. Bukan hanya sekedar biasa, tapi sudah secara paksa dan lain sebagainya. Padahal itu bukan haknya. Apa kata Rasulullah SAW? Fa innahu yutawwaquhu yaumal qiyamah min sab'in ardin. Kata Rasulullah. Orang-orang yang suka mengambil hak orang lain, apa itu tanah sejengkal saja, zulma secara zalim, kata Rasulullah, maka di hari kemudian nanti, di yaumil qiyamah nanti, kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari ini, dalam hadisnya, Allah akan mengalungkan padanya itu sab'in, tujuh bumi. Kita bisa bayangkan, nauzubillah min dzalik, kita dikalungkan 7 bumi. Artinya kita suka ambil tanah orang, baik sejengkal, kita dikalungkan lebih besar lagi daripada itu. Kita hancur lebur. Itu ancaman dari Rasulullah SAW. Bahkan ayat Al-Quran sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu surat An-Nisa kalau tidak salah ya. Nanti bisa dilihat. Ayat 29 kalau tidak salah. Janganlah wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling mengambil hak, memakan hak dengan cara yang batil sesama saudaramu. Ayat ini menunjukkan bahwa seandainya kalau orang-orang yang suka mengambil hak orang lain, saya anggap ya itu tidak beriman. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling mengambil hak sesama saudaramu dengan batil. Lalu kita mengambil hak saudara kita secara batil, secara zulma, zalim, maka saya menganggap orang-orang seperti itu ialah orang-orang yang imannya hilang, terkikis dari dirinya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya, apa kaitannya nikmat dengan hak orang lain? Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk kita bukan hanya untuk kita semata. Nikmat rezeki, nikmat kesehatan, nikmat rezeki misalnya Allah kasih bukan di situ, bukan hanya milik kita semata, tapi ada hak orang lain, hak orang susah, orang miskin, orang fakir. Inilah kaitannya nikmat dan hak orang lain. Kemudian di dalam nikmat kita dikasih, misalnya kita diberi nikmat sehat, ternyata kita tidak pernah mau kunjungi silaturahmi, tidak ada silaturahim Ustaz ya. Masya Allah. Dikasih sehat percuma oleh Allah, tapi tidak pernah mau bergaul, bersilaturahmi kepada Allah, tidak pernah mau datang saling membantu dengan sesama manusia. Mungkin kalau ketemu Ustaz buang muka Ustaz. Buang muka, itu yang mungkin seperti itu. Jadi ini luar biasa kaitannya, padahal ada hak orang lain di situ kita. Bahkan dalam sejarah kita dengar bahwa ada seorang yang setiap harinya di masjid. Ini kita bisa bayangkan cerita hak bagaimana manusia. Setiap harinya di masjid, sehingga Rasulullah mengatakan bahkan tidak keluar-keluar dari masjid. Sampai seminggu, 2 minggu. Ngapain di masjid sampai begitu? Tidur-tiduran sampai di masjid. Lalu ditanya Rasulullah, masih punya istri, punya keluarga? Punya. Maka engkau pulang dan minta maaf sama istrimu dan keluarga. Ini menunjukkan hak kepada keluarga. Kalau kita sebagai suami, ada hak kita terhadap istri kita, hak terhadap anak-anak kita, keluarga kita. Kalau kita diberi nikmat itu, apa saja nikmat itu, yakinlah bahwa dalam bagian nikmat itu ada sedikit, ada sebagian hak orang lain. Seperti itu Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki, diberikan nikmat apa saja, lalu kita bisa memanfaatkan nikmat itu untuk memberikan hak orang lain. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain, masyarakat yang lain yang membutuhkan kita. Bahkan sampai misalnya kita diberi rezeki,
diberi nikmat kesempatan, diberi nikmat apalagi yang oleh Allah Subhanahu wa taala bisa membeli sesuatu yang berharga lah, misalnya kita bisa bagi-bagikan untuk orang lain. Itu semua ada hak orang lain di situ. Diberi harta kita, jangan kita menganggap bahwa itu hanya milik kita. Jadi Ustaz diperlukan kita berbagi Ustaz. Berbagi. Ya? Masya Allah. Olehnya orang-orang yang suka berbagi itu dari rezeki dan nikmat Allah itu, maka orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan dalam hidup, keberkahan dalam hartanya, dan insya Allah Allah akan balas di yaumil qiyamah nanti dengan perbuatannya di dunia. Pemirsa TVRI Sulawesi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, olehnya ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, baik nanti kita mendapatkan termasuk anak yang saleh. Ini juga kita kadang tidak menganggap ini nikmat. Ini bukan hanya titipan Allah, tapi nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita anak itu menjadi saleh maupun saleh. Ini nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan, Ustaz, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ibu bisa bayangkan ketika ibu mendapatkan anak, setiap hari itu mencaci maki kita. Nauzubillah. Ya. Bahkan ada sekarang yang kejar orang tuanya dengan parang dan lain sebagainya. Setiap hari bantahannya luar biasa. Tidak mendengarkan kedua orang tuanya, bahkan melawan kepada kedua orang tuanya. Coba kita tanya ke diri kita, enakkah, bahagiakah kita memiliki anak seperti itu? Tentu tidak bahagia, ibu. Ketika Allah berikan, titipkan kepada kita anak yang soleh dan soleha, Masya Allah, lalu dia berbakti kepada kedua orang tuanya, ibadahnya bagus, dia belajar Al-Quran, dan bahkan setiap malamnya, setiap membaca apa saja anak kita, dia kirimkan kepada kedua orang tuanya. Maka ini merupakan nikmat besar dari Allah SWT. Nikmat besar yang kurang dipahami orang. Olehnya banyak orang yang protes-protes, mana rezeki, mana nikmat. Allah tidak adil. Padahal semua yang dia miliki nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, nikmat itu bukan berarti uang saja Ustaz. Bukan uang saja. Intinya apa yang Allah berikan untuk kita dalam hidup ini, maka itu adalah semua nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak syukuri, jadinya kita bisa seperti Firaun, bahkan kita mendapatkan azab yang pedih di yaumil qiyamah nanti. Saya pikir cukup itu. Ya, baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya tadi Ustaz sudah menyampaikan bahwa perbanyak bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan tentunya rizki itu bukan hanya uang saja, tetapi tentunya kesehatan, keluarga yang soleh dan soleha, nikmat keafiatan, dan masih banyak lagi nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perbanyak berbagi, maka insya Allah itulah yang akan kita berikan kepada hak orang lain. Baik, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema memahami nikmat Allah Subhanahu wa taala dan hak orang lain bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ardiansa SPDI MA yang merupakan guru pesantren Madinatul Ilmi Al-Khairat. Baik, sebelum ke penelpon, saya persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Mutiara, Kelurahan Birobul Utara. Silakan yang mau bertanya, sebutkan nama. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz Ya, namanya, Bu? narasumber. Saya Ibu Rahmawati Baik. dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Mutiara, Kelurahan Birobul Utara, Kecamatan Palu Selatan. Yang saya hormati Bapak narasumber Pak Ustadz Ardiansa SPDI MA dan host kita Bapak Ustadz Bambang Abdul. Ya, baik, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apa amalan yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan sehingga kita bisa mendapatkan ridho Allah baik di dunia dan di akhirat selain dari sholat dan sedekah yang Pak Ustadz sebutkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Rahmawati dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Mutiara. Satu lagi, saya persilakan. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Mutiara Birobul Utara. Silakan berdiri, sebutkan nama. Terima kasih.
Ya, langsung saja Bu, silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz, maaf saya tidak bisa menyebutkan nama, lupa. Ya. Yang kami dari Majelis MT Al Ikhlas Utara Mutiara Birobuli Utara, yang ingin saya tanyakan di sini Pak Ustadz, bagaimana dosa orang-orang yang menikmati hak orang lain yang tanpa dia sadari Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Ustadz, mungkin kita jawab dulu Ustadz sebelum kita ke penelpon dari Ibu Rahmawati ini tentang apa amalan yang terbaik yang tentunya kita lakukan agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga mendapatkan karunia Allah di dunia maupun di akhirat. Tafadhol Ustaz. Baik. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan. Alhamdulillah sudah memberikan pertanyaan. Yang pertama dari Ibu siapa tadi? Ibu Rahmawati ya? Iya, baik Ustaz. Apa amalan-amalan yang harus kita lakukan ketika kita supaya kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Di luar misalnya sholat, di luar puasa, di luar tadi sedekah. Ketika kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka cepat-cepat kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan syukur alhamdulillah, lalu kita buktikan kepada Allah bahwa kita benar-benar bersyukur dengan apa yang kita ucapkan tadi. Bukan hanya sekedar ucapan di lisan. Terkadang orang diberi nikmat uang, rezeki uang tadi, teriaknya luar biasa, gembiranya luar biasa, rezekinya alhamdulillah, terima kasih ya Allah, luar biasa gembiranya. Tapi datang waktu sholat tidak sholat, datang bulan suci Ramadan tidak puasa. Jadi apa makna dari syukur itu? Kalau hanya sekedar ucapan menurut saya ya, ucapan terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, burung beo pun bisa. Burung, Iya, itu Ustaz. burung beo itu paling pintar. Dia ucapkan alhamdulillah, dia bisa. Ya mungkin bisa La diajar ilaha Ustaz ya, illallah. Masya Allah. Dia lihat setiap hari dia akan bisa. Lalu apa bedanya kita dengan burung? Kalau hanya sekedar mengucapkan, maka yang membedakan kita dengan hewan itu, kita laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa syukur, ucapan kalimat syukur tadi benar-benar menjadi ridho Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama dengan misalnya begini, kita ada diberi sesuatu lalu kita bilang terima kasih ya. Padahal itu hanya ucapan saja, bahkan mungkin kita mendokol di hati ya. Apa juga dia kasih, tidak jelas. Ya, mungkin produk Mana sudah ya, lama oh, ya. macam-macam Sudah lah. expire, Ustaz, Sama ya. juga kayak Ya. seperti itu. Kasihan. Jadi ucapan syukur tadi itu tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau nilainya banyak atau nilai rasa syukur itu betul-betul bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka setiap nikmat apa saja Ibu, maka amalan yang kita lakukan seperti kata Ibu tadi, pertanyaan Ibu ya, lakukan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunggu-tunggu, tunda-tunda dan lain sebagainya. Insya Allah amalan, kalau misalnya Ibu amalan Ibu apa, misalnya suka membantu orang susah, setiap bulan saya itu beri beras kepada orang lain. Mungkin setiap bulan saya atau setiap hari saya sering bagi-bagi uang, kan begitu. Banyak sekarang bukan hanya orang-orang miskin. Khusus kalau misalnya Ibu bilang orang miskin itu tidak jelas di mana, orang yang tidak tahu di mana. Banyak sekolah-sekolah ibtidaiyah, sekolah-sekolah al-herat misalnya, sekolah-sekolah ibtidaiyah ada, sekolah-sekolah yang lain ada, yang di mana di situ butuh, gurunya butuh apa? Butuh juga dana diberikan untuk mereka. Mereka menguras ilmu bahkan tanpa bayaran. Yang orang-orang seperti ini kita berikan, maka insya Allah berkahnya, saya yakin, hakul yakin, berkahnya luar biasa. Masya Allah. Ketika guru-guru yang mengajar, guru-guru mengaji, guru-guru ibtidaiyah, lalu kita berikan mereka, kita buat donatur lalu kita berikan kepada mereka, yakinlah, maka Habib Idrus bin Salim Al-Jufri akan memberi ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka yakinlah bahwa diberikan kesuksesan kita insya Allah. Banyak orang yang terbantu. Ketika gurunya terbantu,
anak-anaknya dapat ilmu, anaknya itu lagi nanti terbantu bisa dapatkan ilmu. Bayangkan itu amal jariah yang luar biasa. Sedikit tapi istiqamah. Banyak juga kalau tidak istiqamah sama dengan bohong. Ibu punya amalan misalnya, baca ratib, baca salawat setiap hari 10 kali. Baca yasin misalnya amalannya, saya mau baca setiap bulan, setiap harinya 1 kali. Baca ini, banyak sekali amalan. Tapi tidak ada yang terus, tidak ada yang istiqamah. Maka satu amalan, bahkan mungkin amalan hanya orang anggap mungkin itu kecil. Kita 3 liter beras setiap hari, atau 1 liter setiap hari kepada orang susah. Amalan rutin itu maka mengalahkan amalan yang begitu banyak yang tidak istiqamah. Ya, Masya Allah. Jadi Ustadz perlu ada istiqomah, Ustadz, istiqamah, ya. Saya pikir itu. Ya, baik Ustadz. Kemudian ke pertanyaan berikutnya dari Bunda Ninuk ya, Nunik. Ya. Ini tentang dosa-dosa ini Ustadz seperti apa kalau mendapatkan seperti apa kalau kita mengambil hak orang lain? Iya, tadi saya sudah dengar pertanyaannya. Bagaimana mengambil hak orang lain karena dia tidak sadar ini. Tidak sadar, Ustadz. Ya. Yang mengambil hak orang lain tidak sadar ini mungkin kita harus cari contoh dulu. Karena menurut saya kebanyakan orang ini mengambil hak orang lain itu sadar. Ini yang berbahaya. Sadar mengambil hak orang lain, bahkan dengan secara terang-terangan. Kan begitu. Kemudian bagi mereka yang mungkin mengambil hak orang lain tanpa sengaja. Saya yakin apapun itu, kalau ternyata dia tidak tahu, orang itu pun yang punya hak juga tidak tahu dan tidak disengaja, saya yakin bahwa orang itu tidak akan mendapatkan dosa kalau dia tidak tahu. Persoalannya kita lihat dulu dalam zaman ini apa yang tidak nampak. Kecuali orang yang tidak mau belajar agama, maka dia mungkin tidak bisa dapatkan semua. Sedangkan orang yang mau tidak belajar agama, dia faham, misalnya ada sesuatu dia ambil, ada sesuatu hak orang lain diambil, itu pasti sadar. Pasti sadar. Saya yakin dia sadar bahwa itu mengambil hak orang lain. Jarang itu orang yang menikmati hak orang lain dan tanpa sadar. Jarang. Walaupun itu ada, tapi sadar. Sekali lagi bahwa kalau ada yang seperti itu, bagi saya pribadi, pendapat saya kalau ditanyakan bahwa mereka orang-orang yang akan termaafkan. Kalau memang betul-betul tidak mengetahui. Tanpa diketahui bahwa itu ternyata mungkin kedua belah pihak juga tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Nah, itu yang terbebas mungkin dari dosa, Ustaz. Ya. Seperti itu ya, Bu. Ya, kalau yang jelas sudah pasti itu dosa besar. Bahkan dalam satu hadis riwayat Bukhari, apa kata Rasulullah SAW? Allahumma shalli wa sallim wa barik. Barang siapa yang mengambil hak saudaranya atau mengambil hak orang lain dengan cara bersumpah. Ini kan sering ini. Wallahi, bukan aneh yang ambil. Iya. Allah bukan saya, Allah demi Tuhan. Ini kan sering terjadi. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengambil hak orang lain dengan sumpahnya, apa kata Rasulullah? Maka Allah haramkan surga buatnya. Nauzubillah. Allah wajibkan neraka untuk dia. Ini Rasulullah yang menyampaikan. Saya hanya mengutip saja hadis Nabi SAW. Orang-orang yang menggunakan sumpahnya mengambil hak orang lain dengan sumpahnya luar biasa, apa itu nanti seorang hakim yang bersumpah-sumpah di hadapan bahkan mereka diambil sumpahnya juga bahwa mereka tidak akan melakukan perbuatan yang zalim, mengambil hak orang lain. Karena dalam satu persidangan ketika kita dilantik, ketika kita diberi sumpah oleh Allah, ada sumpah Al-Quran, lalu kita menjadi pengadil yang tidak adil, ada hak orang lain yang seharusnya menjadi miliknya, lalu hilang akibat keputusan kita yang tidak adil, bahkan yang salah dan bahkan kita sengaja. Olehnya kata Rasulullah, haram surga untuk dia dan Allah wajibkan neraka untuk dia. Nauzubillah min dzalik. Ada yang bertanya dalam hadis itu, lalu ditanya, kalau seorang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau cuma sedikit ya Rasulullah? Mereka bertanya begitu. Bagaimana kalau cuma sedikit? Kalau bahasa daerahnya cuma sakide. Iya, cuma sedikit. Ada sakide. Sakide sedikit ya. Begitu mungkin Ibu. Karena bagaimana kalau cuma sedikit ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Walau hanya sebatang kayu arak yang terbuat atau dibuat dari siwa. Bahkan mungkin hanya lidi sepotong, itu akan menjadi pertanggungjawaban kita di yaumil qiyamah. Saya pikir itu.
Iya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451452414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema memahami nikmat Allah Subhanahu wa taala dan hak orang lain bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ardiansa SPDI MA yang merupakan guru pesantren Madinatul Ilmi Al-Khairat dan juga dosen Unisa Kota Palu. Ya, halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Iksan di Tondo, Pak. Ya. Pak Iksan. Ya, baik, silakan, Pak. Ya, jadi yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana Pak misalnya dengan seorang pejabat Iya, Pak, sudah silakan. diberikan jabatan, ya, tetapi dia masih juga melakukan korupsi begitu. Itu yang pertama Pak. Kemudian kedua, bagaimana pandangan atau hukum Islam kalau kita melihat beberapa peristiwa kemarin yang agak sedikit mengecewakan umat muslim, di mana ada marak kejadian di pondok-pondok pesantren, Pak, yang seharusnya di situ kan mereka memiliki ilmu agama yang sangat bagus, tetapi ternodai dengan perilaku-perilaku yang tidak ini sesuai dengan agama. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam pemahaman orang apabila sudah memiliki ilmu yang cukup tinggi, tetapi masih juga melakukan hal-hal seperti itu? Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iksan di Tondo. Di belakang Pak Iksan kembali kami membuka line telepon di 0451452414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya, baik, mungkin satu orang lagi ibu-ibu, Majlis Taklim, saya persilakan. Dari Majlis Taklim Al-Ikhlas Mutiara, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan. Silakan Bu, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Ibu Hartati Harun dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Mutiara, Kelurahan Birobuli, Kecamatan Palu Selatan. Ya. Yang ingin saya tanyakan ya, ketika kita dihadapkan dengan kenikmatan, kesenangan, tentunya di pikiran kita ini terlintas dengan ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nah, bagaimana kalau kita diberikan oleh Allah suatu musibah? Apakah di pikiran kita itu serta-merta terpikir dengan ayat itu? Bagaimana Pak Ustadz agar kenikmatan dan musibah itu, ayat ini kita tidak lupa, spontan kita bisa terpikirkan di dalam hati dan pikiran. Itu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Hartati dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Mutiara Birobuli Utara. Mungkin kita jawab dulu Ustadz sebelum kita ke Ibu Majelis Taklim. Ya. Ini dari Pak Iksan di Tondo ini Ustadz. Ini tentang bagaimana seorang pejabat ini Ustadz ketika telah diberikan jabatan tapi ini masih korupsi. Kemudian kedua, bagaimana Ustadz ada fenomena di beberapa pesantren-pesantren yang mungkin sudah kapasitas guru-gurunya sudah berilmu tapi mungkin sudah melakukan di luar pemahamannya. Tafadhol Ustadz. Nah, baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Yang pertama, seorang pejabat. Pejabat Ustadz, iya. Ya, Masya seorang Allah. pejabat. Kemudian bahkan sudah memiliki harta yang melimpah ruah. Karakter manusia itu, di dalam setiap diri manusia ada karakter itu. Tergantung bagaimana manusia itu bisa menghilangkan karakter itu dengan secara pelan-pelan. Apa itu karakternya? Tidak puas dengan apa yang dimiliki.
dapat satu maunya lagi, diberikan motor maunya mobil, habis itu seterusnya. Ketika dapat jabatan tinggi, gajinya misalnya 10 juta, 15 juta, belum. Padahal dulu sebelum dia dapat 15 juta, gajinya mungkin cuma 1 juta, tapi itu enak dia nikmati. Tapi ketika mendapatkan 15 juta ternyata tidak cukup sehingga melakukan korupsi. Dan orang-orang yang seperti ini, siapapun itu, bukan hanya pejabat, bahkan mungkin orang-orang yang memahami agama, ilmu agama, ketika dia melakukan kejahatan, melakukan kezaliman, maka tentu akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan murka terhadap orang-orang seperti ini. Apalagi orang-orang yang memahami hal itu lalu justru mereka melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang di luar yang diperintahkan oleh agama, maka dosanya lebih besar mereka dapatkan karena mereka tahu ini yang berbahaya. Kemudian apa yang kedua Ustaz, kemudian bagaimana ketika melihat ada fenomena-fenomena pesantren, Ustaz? Seperti apa, Ustaz? Ketika guru-gurunya sudah memahami ilmu, saya belum saya kurang jelas tadi apakah guru-gurunya yang dimaksud ataukah mungkin santri-santrinya. Iya. Fenomena di setiap pondok pesantren biasanya di fenomena pondok pesantren, yang pertama harus kita tahu dulu bahwa pesantren itu tempat pendidikan, tempat di mana kita memperbaiki anak-anak kita. Termasuk memperbaiki akhlak, Ustaz. Akhlak. Ya, Masya Allah. Ketika orang-orang yang memasukkan anaknya ke pondok pesantren, tidak semuanya nanti itu anak-anak yang soleh mereka masukkan. Justru terbanyak itu ada memasukkan anak yang paling nakalnya dia kasih masuk di pondok pesantren. Ketika yang baik-baiknya dia masukkan ke SMA, di sekolah umum, yang bagus akhlaknya dia masukkan ke umum, yang buruk-buruk akhlaknya dia masukkan ke pondok pesantren. Olehnya ketika terjadi misalnya ada kesalahan-kesalahan, mungkin hal-hal yang tidak baik di pondok, ya tentu tidak serta-merta kita menyalahkan bahwa pondok pesantren ini tidak baik. Jangan dulu, karena memang semua yang di dalam itu bukan anak-anak malaikat, ya, bukan anak-anak soleh semua. Awal masuk itu namanya pendidikan pertama itu. Ketika masuk pesantren mereka diperbaiki akhlaknya pelan-pelan sehingga habis. Jadi ada tahap-tahapan, Ustaz. Ya. Olehnya kalau misalnya bagi guru-gurunya, menurut saya mereka tidak mendapatkan ilmu, bahkan tidak menjadikan ilmu agama yang menjadi dalam diri mereka itu, yang ilmu yang mereka dapatkan itu sesuatu yang bermanfaat, sehingga ketika ilmunya ada tapi mereka justru menyimpang. Justru saya sampaikan tadi bahwa orang-orang yang begini insya Allah orang-orang yang akan mendapatkan dosa dari Allah SWT, bahkan lebih besar daripada orang yang tidak tahu. Jadi mungkin ini Ustaz tergantung dari oknum gurunya. Oknumnya, bukan lembaga. Bukan lembaga. Sama sekali lembaga tidak salah dengan hal ini. Person, itu person, orang per orangnya. Bahkan santrinya pun begitu. Tidak bisa mengatakan bahwa seluruh santri ini tidak bagus, tidak. Itu ada anak-anak, bayangkan 5 anak. Pernah saya tanya, Ibu punya anak berapa? 5, Ustadz. Di mana semua sekolah? Oh, anak yang pertama ada di sekolah di, saya tidak perlu sebut sekolah, nama sekolah SMA umum. Yang satunya di SMK umum. Oh iya. Baru yang ini, yang satu ini saya kasih masuk di pondok, Ustadz. Soalnya sudah satu ini yang paling tidak bisa diatur. Masya Allah. Jadi saya kasih tahu, kalau seperti itu Ibu, jangan kaget nanti Bu, ketika di pondok ada keluar, oh anak saya begini Bu, jangan kaget. Ibu saja kirim anak ke sini, anak yang tidak bagusnya Pak Ibu kirim. Olehnya jangan kaget, kita mendidik mereka pelan-pelan, bertahap sehingga insya Allah menjadi anak santri yang berakhlak. Olehnya ketika bagi saya ya melihat fenomena terjadi untuk santri di pondok pesantren, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena alasan pertama itu tidak semua anak yang masuk di situ itu anak-anak yang berjiwa akhlak yang baik. Justru malah buangan-buangan orang tuanya yang paling parah itu yang duluan dimasukkan ke situ. Olehnya ya kita harus sabar menghadapi anak-anak seperti itu, kita didik mereka insya Allah. Saya pikir begitu. Iya.
Baik Ustadz, kemudian pertanyaan dari Ibu Hartati, ini ketika kita dihadapkan oleh kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, kesenangan, Ya. kadang-kadang kita melupakan ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, kemudian ada musibah, kemudian seperti apa mengajarkan agar ayat ini jangan sampai kita lupakan Ustaz. Iya, Ya, baik. tafadhol Ustaz. Fabi ayyi ala'i rabbikuma Rabbikuma tukadziban. tukadziban. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Selalu kita tanamkan dalam diri kita sebenarnya. Kita sampai tumbuh seperti ini, sudah berapa juta triliun nikmat yang kita nikmati. Itu dulu yang kita tanamkan sering. Dari kecil, dari bayi sampai saat ini, berapa juta triliun mungkin tidak bisa terhitung berapa nikmat itu. Ketika satu kali saja kita mendapatkan musibah, lalu kita tidak mengingat hal itu, sungguh terlalu kita. Kembalikan cepat untuk kita bahwa nikmat Allah, kebahagiaan Allah yang diberikan untuk saya itu lebih banyak daripada musibah yang sekali. Cepat. Terkadang orang begini, Bu. Ada bahkan satu tulisan teman saya. Ketika lihat orang terkena musibah atau bala, Masya Allah, itu bala lagi dia dapat itu. Orang itu mendapatkan bala. Selalu begitu. Orang musibah lagi dia dapat, bala dia dapat. Sesuatu yang tidak baik karena dia, mungkin karena perbuatannya. Jangan sekali-kali kita selalu keluar dari mulut kita mengatakan, Masya Allah, orang itu mendapatkan ujian bala dari Allah SWT. Jangan coba-coba. Jadi ada kalimat-kalimat menghujat Ustaz ya. Bahkan kalau itu yang terjadi sama dirinya, lalu dia balik, ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kalau ke orang lain itu bala, ke kita itu ujian. Jangan sampai seperti itu. Bahkan justru terbalik. Justru itulah bala, sama orang lain itu ujian. Karena tidak ada yang tahu. Olehnya jauhkan dari diri kita menganggap orang lain itu buruk, kitalah yang terbaik. Guru tua katakan apa? Wala turiyannan nasa fil ardi dunaka mu'minan wala kafiran. Kalau guru tua, hatta tughayyaba fil kafir. Guru tua bilang, jangan sekali-kali Anda merasa dirimu lebih suci, lebih bersih, lebih baik, lebih beriman daripada muslim lainnya, kata guru tua Habib Idrus bin Salim. Masya Allah. Ya. Wala kafiran, bahkan guru tua bilang walaupun kepada orang kafir, jangan sekali-kali kita menganggap bahwa saya lebih suci, lebih amalan saya lebih bagus daripada dia. Itu jelas dia di neraka. Jangan dulu, kata guru tua, jangan. Hatta tughayyaba fil qabr. Seandainya kalau sudah sampai di kubur, sudah jelas amalan kita, tempat kita di surga, baru kita boleh mengatakan saya lebih baik daripada dia. Orang Nasrani, orang kafir misalnya, orang di luar agama kita, non muslim, ketika kita anggap kita lebih baik dari dia, lalu ternyata orang non muslim itu Allah beri hidayah untuk dia, lalu masuk Islam, dan ketika itu langsung dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu meninggal dunia dengan keadaan husnul khatimah, bersih, masuk Islam langsung bersih, dia dapat husnul khatimah. Kita yang mengatakan tadi, dia orang kafir, dia neraka, saya di surga. Jangan dulu, kita belum tahu di mana. Ternyata yang orang kafir kita bilang itu ternyata tempatnya di surga. Makanya guru tua bilang, kalau belum selesai hasil akhirnya, belum ada tempat khusus yang Allah berikan untuk kita, bahwa kau adalah di surga, kau di neraka, Anda di surga, Anda di neraka. Kalau belum ada penetapan itu, jangan sekali-kali menganggap diri kita lebih bersih, lebih hebat, lebih baik daripada muslim lainnya, termasuk orang-orang yang di luar agama kita. Saya pikir itu. Jadi kembalikan cepat kepada diri kita bahwa nikmat Allah terlalu banyak daripada yang musibah hanya sekali. Bahasanya begini, terlalu sering kebaikan yang datang ketimbang musibah terjadi hanya sekali dua kali. Kembalikan cepat dalam diri kita, insya Allah kita kembali menjadi tenang ketika mendapatkan musibah itu, cobaan dari Allah SWT. Saya pikir kata Ustaz. Ya, baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451452414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kami persilakan. Ya, sambil menunggu penelpon, saya persilakan satu lagi ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Mutiara. Silakan Bu, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elmin Panda.
dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Birobuli Utara. Saat ini sesuai dengan materi tadi ini, bahwa nikmat dari Allah itu kita tidak bisa menghitung saking banyaknya, bahkan kalau mau dihitung-hitung tidak akan bisa dihitung. Namun dengan nikmat ini juga banyak juga orang-orang yang tidak merasakan nikmat itu sehingga banyak mengeluh. Nah, pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang seperti ini? Banyak mengeluh terus, sudah dikasih, tidak cukup, sakit sedikit mengeluh, saya ini, bahkan kadang-kadang keluar di mulutnya bahwa Tuhan itu tidak adil. Masya Allah. Itu saja pertanyaannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Elmin Panda dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Mutiara. Mungkin dijawab dulu Ustadz, saya persilakan. Ini tentang nikmat Allah ini Ustadz, ini tidak bisa dihitung Ustadz. Ya. Kemudian ada juga orang yang tidak merasakan nikmat Allah ini, ya. Ketika diuji seperti apa. Kemudian Ustadz, bagaimana cara menghadapi orang-orang yang sering mengeluh Ustadz? Ya, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh. Tafadhol Ustadz. Kata Allah SWT, tidak bisa dihitung. Ada orang yang setiap saat mengeluh, padahal nikmat sudah sering. Maka pertanyaan tadi bilang, bagaimana cara menghadapi orang-orang seperti ini? Tentu kita sampaikan dulu bahwa ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita bersyukur kepada Allah. Kedua, nikmat Allah ini terlalu banyak, tidak bisa terhitung. Iya, tidak bisa terhitung. Bahkan kita bisa bicara ini nikmat Allah. Melangkah sekian jengkal nikmat Allah. Bernapas setiap detiknya nikmat Allah. Lihat setiap detiknya itu nikmat dari Allah. Apa yang kita mau sombongkan dalam hidup? Apa yang mau dikeluhkan sebenarnya? Bayangkan ibu-ibu, bagaimana seandainya, tidak usah jauh-jauh, sebelum kemari ibu ternyata kelilipan, kalau bahasa Jermannya nakapupu. Nah, itu bahasa Jermannya nakapupu. Nakapupu ya. Jadi kelilipan itu iya. Masuk sesuatu. Bagaimana? Baru satu saja itu, sebelah. Luar biasanya setengah matinya kita. Sampai kadang kita, ya Allah, tidak, ya Allah, sampai masuk bolak-balik, masuk di ember, kepala disiram, tidak keluar-keluar. Baru sebelah itu. Belum dua, belum buta. Bagaimana nikmat Allah? Sudah setengah matinya kita merasakan, baru kelilipan. Bagaimana kalau dua-dua kita punya hidung tertutup, tersumbat? Susahnya minta ampun. Mata kita berbicara diberi batuk terus. Bagaimana itu bicara? Tidak ada yang bisa. Olehnya orang-orang tidak sadari, bahkan kita tidak sadari bahwa semua yang kita alami ini, jadi enak kita ini adalah nikmat besar dari Allah. Masya Allah. Harus kembalikan ke diri kita, ya Allah, terlalu banyak nikmat. Apa yang kita tidak syukuri? Apa yang harus kita keluhkan? Karena salah satu model manusia ya seperti itu, seperti Fir'aun. Orang yang tidak bersyukur itu, bayangkan Allah kasih sehat seterus selama hidupnya. Tidak pernah sakit Ustaz. Tidak pernah sakit, dalam sejarah seperti itu. Sehingga dia menganggap dirinya Tuhan. Nah, itu. Tidak pernah sakit. Ada sini yang tidak pernah sakit. Nah. Bahkan itu nikmat terus yang Allah kasih. Dia sudah tidak syukuri. Kan begitu. Bahkan dia menganggap dirinya menjadi Tuhan. Ini luar biasa. Olehnya bagi saya menganggap bahwa tidak ada yang kita keluh-keluhkan dalam hidup ini. Asal kita mau kembali memikirkan bagaimana nikmat, bagaimana banyaknya nikmat Allah. Itu sebenarnya. Caranya seperti itu ya Bu. Kita kembali pikirkan bagaimana banyaknya nikmat Allah yang sampai ke kita. Dengan pelan-pelan insya Allah kita merasa ya itu luar biasa. Masya Allah. Ya, baik Ustaz. Ya. Karena mengingat durasi waktu, mungkin Ustadz bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ustadz sampaikan. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih. Alhamdulillah, yang pertama kita berbicara tadi nikmat Allah, insya Allah. Setiap kita bersyukur kepada Allah, insya Allah akan ganti dan akan balas berikan yang lebih banyak dari itu. Kedua, bukan hanya sekedar rasa syukur,
di ucapan, di bibir saja, di lisan saja, namun kita buktikan kepada Allah, kita praktekkan kepada Allah bahwa kita benar-benar bersyukur, kita laksanakan semua apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, yang ketiga ialah tentang hak-hak orang lain. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari nikmat rezeki, nikmat yang lain itu ada bagian orang lain dari nikmat yang Allah berikan untuk kita, bukan hanya untuk kita semata. Olehnya, apapun nanti nikmat itu yang diberikan kepada kita, kita harus berpikir bahwa ada hak orang lain di situ, walau mungkin hanya sedikit. Kalau rezeki, uang apa, kita keluarkan seperti itu. Olehnya sekali lagi, insya Allah hubungan antara nikmat dan hak ini menjadi satu kesatuan yang harus kita laksanakan bersama-sama. Kita dapat nikmat, maka kita keluarkan hak orang lain. Kita dapat rezeki nikmat, keluarkan hak orang lain. Karena semua rezeki yang harta diberikan untuk kita, kata Allah dalam Al-Quran, ada hak orang lain di situ. Ini Allah sendiri yang bilang. Jadi bukan saya di sini, bukan hanya statement saya, tapi memang Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya mengatakan bahwa setiap rezeki yang diberikan untuk hambanya itu adalah ada bahagian orang lain di situ, bukan hanya milik dia semata. Saya pikir cukup. Ya, baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz sudah menyampaikan esensi bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla sungguh besar. Maka perbanyak bersyukur dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Ustadz menyampaikan yang esensi berikutnya bahwa nikmat Allah sungguh besar dan apabila diberikan nikmat maka berbagilah, maka insya Allah Allah akan memberikan karunia yang besar bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Ardiansa, SPDI MA. Syukuran Ustadz sudah hadir di studio kami. Insya Allah kapan-kapan kembali kami undang Ustadz. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Mutiara, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan. Terima kasih ibu-ibu. Ini cantik-cantik semua ini ibu-ibu. Ya, terima kasih ibu-ibu. Insya Allah kapan-kapan kami undang kembali. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syukran Ustaz. Syukran. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz.